Shalom semuanya. Boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Tidak terasa saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita sudah masuk di bulan yang ke-7. Itu bulan Juli saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara, kali ini di ibadah minggu online service ini saya mau berbicara tentang memiliki kesungguhan hati saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang tetap Engkau berikan buat kami Tuhan. Biar damai sejahtera sukacitamu tetap melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kami mau buka hati kami mau sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengar Tuhan, sungguh berasal daripada Engkau. Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca berasal dari Engkau. Tuhan, hamba-Mu serahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada banyak orang percaya memiliki persepsi yang salah kepada Tuhan, sehingga kita tidak dapat sungguh-sungguh mengalami Tuhan saudara. Semua orang yang percaya pasti mengalami ujian. Ujian kita bisa berbicara tingkat kedewasaan. Ujian juga bisa berbicara tentang level kerohanian saudara. Ujian ini adalah ujian yang harus dilewati oleh setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh rindu untuk mengalami Tuhan saudara. Jadi ujian ini jangan hanya sebatas kerinduan saja, tapi harus menjadi perjumpaan kita dengan Tuhan dan menjadi realitas kehidupan untuk pertumbuhan rohani seseorang, supaya rohnya menjadi kuat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Garis bawahi, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tahu, Tuhan mengukur kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak membiarkan dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia besar saudara, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Garis bawahi, menanggungnya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, berarti untuk menanggung segala masalah, kita harus membutuhkan roh yang kuat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari untuk memiliki kesungguhan hati saudara, kita mau belajar dari seseorang perempuan Kanaan yang percaya saudara. Dia mengalami ujian kesungguhan hati yang paling ekstrim, saya bisa katakan. Kita bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi mengikuti kita. Dengan berteriak-teriak, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, saudara. Keadaan tidak berubah dan Yesus juga tidak bertindak sama sekali. Tetapi perempuan itu terus berteriak sehingga mengganggu, dan murid-murid Tuhan menyeru perempuan itu untuk pergi, saudara. Dan selanjutnya ayat yang ke-24. Ini adalah sebuah penolakan kepada perempuan itu, saudara. Ayat 23. Jelas perempuan itu udah didiamin sama Tuhan, tetapi perempuan Kanaan itu tidak menyerah. Lalu penolakan juga dialami oleh perempuan itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi pada perempuan Kanaan itu? Perempuan Kanaan itu malah tambah mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya pada waktu itu jarak perempuan Kanaan itu dengan Tuhan pasti ada jarak. Karena perempuan Kanaan itu berteriak-teriak dan murid-murid Tuhan menyuruh perempuan itu untuk pergi. Ayat yang ke-25, perempuan itu berpikir, saudara yang dikasih Tuhan, dengan bertambah dekat kepada Yesus, maka harapan perempuan itu, Yesus bisa luluh, dapat menolong perempuan Kanaan itu. Kita bisa berusaha merapat dan seringkali mendekat kepada Tuhan. Tetapi ujian kesungguhan hati harus dilewati oleh perempuan Kanaan itu. Ayat yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau saudara jadi perempuan Kanaan itu, bisakah saudara tersinggung dengan kata anjing? Tetapi yang luar biasa kepada perempuan Kanaan itu, perempuan Kanaan itu tidak menyerah, karena perempuan Kanaan itu tahu yang dilakukannya adalah harapan yang terakhir. Dan perempuan Kanaan itu tahu hanya Yesus yang dapat menolong anaknya dari kerasukan setan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saya percaya perempuan itu tetap mengikuti Yesus. Buktinya adalah perempuan Kanaan itu tetap memberi jawab atas perkataan Yesus. Coba kalau perempuan itu kecewa ketika keluar kata anjing, dan orang perempuan Kanaan itu berkata tidak sopan, ini perkataan kurang ajar. Lalu perempuan itu pergi dengan panas hati dan amarah, perasaan kecewa, kepahitan, tinggalkan Yesus.
maka perempuan kanan tidak mengalami kesembuhan buat anak perempuannya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Tuhan. Tuhan mau menguji untuk kita bisa lulus dalam ujian kesungguhan hati. Percayalah dan percayai hati Tuhan melebihi hati saudara. Saya melihat ada banyak orang percaya yang sedang mengalami beban yang berat dalam menjalani kehidupan. Beban yang berat yang dimaksud adalah beban menghadapi kehidupan dalam keluarga saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, beban berikutnya adalah beban menghadapi tekanan kehidupan. Saudara, di saat COVID-19 maupun di saat krisis ekonomi saudara, beban menghadapi krisis ekonomi, beban menghadapi goncangan-goncangan dalam kehidupan saudara. Dengan keadaan seperti itu, kita sebagai orang percaya dibutuhkan roh yang kuat saudara. Tidak cukup hanya fisik dan stamina tubuh yang kuat saudara. Oleh sebab itu kita perlu memiliki roh yang kuat untuk menanggung beban kehidupan yang berat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa roh kita tidak bertumbuh semakin kuat? Kalau kita tertekan atau stres, ini adalah bukti bahwa kekuatan roh kita tidak seimbang saudara dengan besarnya masalah kehidupan yang saudara hadapi. Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang perlu dipahami, berat atau tidaknya satu beban bukan hanya diukur dari bobot beban itu. Kita selalu fokus kepada Tuhan. Kalau bisa, minta kepada Tuhan untuk beban itu diperingan oleh Tuhan. Padahal Tuhan ingin menumbuhkan roh saudara dan saya supaya kekuatan roh kita bisa memampukan beban yang terasa berat. Ketika roh kita bertumbuh, maka beban itu menjadi ringan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia, Tuhan Yesus, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia, Tuhan Yesus, akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Mengalami Kristus di dalam kehidupan adalah harga mati bagi setiap orang percaya. Setiap orang Kristen merindukan untuk mengalami Tuhan. Banyak orang Kristen rindu, hanya sebatas rindu untuk mengalami Tuhan, tidak mengalami satu ujian kesungguhan hati saudara. Saya bertanya kepada saudara-saudara, mengapa saudara berdoa? Karena saudara mau mengalami Tuhan. Mengapa saudara baca Alkitab secara rutin, secara kontinu saudara? Karena saudara mau mengalami Tuhan. Mengapa saudara ke gereja, pergi ke gereja saudara? Karena saudara mau mengalami Tuhan. Kerinduan untuk mengalami Tuhan ternyata tidak membuat kita mengalami Tuhan saudara. Ingat saudara-saudara, ada banyak orang hanya sebatas rindu, tidak mengalami Tuhan karena tidak memiliki kesungguhan hati. Harus mengalami ujian kesungguhan hati untuk kita boleh mengalami hidup dengan Tuhan. Ada banyak orang percaya untuk mengalami Tuhan hanya sebatas iseng. Dan bisa saya katakan iseng-iseng berhadiah. Tidak serius, main-main saudara.
tidak sungguh-sungguh mengalami kehidupan bersama Tuhan. Dan iblis memanfaatkan ujian ini untuk mengintimidasi orang percaya dengan perasaan sebagai berikut. Merasa tidak layak, merasa tidak mampu, saudara. Banyak ini dialami oleh orang-orang yang percaya. Merasa tidak bisa. Saya nggak bisa dalam hal melayani Tuhan, dalam mau mencari Tuhan, saudara. Berikutnya, merasa tertolak, saudara, yang dikasih Tuhan, yang berujung kepada perasaan tawar hati, saudara. Orang yang tawar hati, kecil kekuatannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana mungkin orang yang tawar hati bisa dapat memiliki roh yang kuat untuk menanggung beban yang berat dalam kehidupan ini, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya orang tersebut tidak akan mungkin mampu menanggung beban yang berat dalam kehidupan ini. Ada upah yang Tuhan sediakan buat orang yang mencari Dia dengan kesungguhan hati, saudara. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini bonus buat saudara dan saya. Yang pertama, saudara diberikan mata yang terbuka. Kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 30 sampai dengan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Dia lenyap dari tengah-tengah mereka, saudara yang dikasih. Ada dua murid yang pergi dari Yerusalem menuju ke Emmaus, saudara. Jarak Yerusalem dengan Emmaus kurang lebih diperkirakan di atas 10 kilo, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara, itu memakan waktu antara 2 jam lah, bisa 2 jam lebih, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dalam 2 jam lebih, Yesus dikatakan, Yesus ada bersama-sama dengan mereka, saudara yang dikasih Tuhan. Kedua murid tersebut tidak mengetahui bahwa yang ada bercakap-cakap dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ketika ada orang percaya yang sungguh kesungguhan hati mencari Dia, yaitu dengan mata yang terbuka, saudara, Tuhan berikan upah, yaitu mata yang terbuka. Untuk apa mata yang terbuka? Untuk saudara bisa kenal Tuhan lebih lagi, saudara. Yang kedua, saudara yang dikasih, upah yang disediakan, yaitu kekuatan dari Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9, saudara. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Nyanya huruf besar, berarti kekuatan Tuhan, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara boleh memiliki mata yang terbuka, tetapi tidak memiliki kekuatan dari Tuhan, saudara tidak akan maksimal dalam hidup ini. Karena kedua hal itu Tuhan sudah sediakan bagi orang percaya yang bersungguh hati mencari Dia, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi sudah jelas ujian kesungguhan hati, saudara. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada upah ketika kita mencari Dia dengan kesungguhan hati. Yang pertama adalah mata yang terbuka, saudara. Yang kedua, kekuatan dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, bahwa kami siap memasuki ujian kesungguhan hati.
Karena melalui ujian kesungguhan hati, kami boleh mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Engkau juga memberikan upah kepada orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Yaitu yang pertama adalah upah yang Tuhan berikan adalah mata yang terbuka. Upah yang kedua yang Tuhan berikan adalah kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya kedua hal ini Tuhan sudah berikan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar Rayon 1H. Integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya untuk saudara dan saya. Berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.